ibu jualan saya nganter makanan mas. Makan siang saya nganter, pas sampai sana ibu saya istirahat tiduran di lantai mas. Dari situ saya merasa gagal mas, jadi anak lanang itu saya merasa gagal banget. Dari situ minta doa sama ibu saya minta doa buat dilancarkan usaha saya minta doa buat dilariskan jualan saya. Alhamdulillah selang beberapa hari mas, ada pembeli dari Kalimantan itu langsung borong motor itu sekitar 5 unit mas. Hasil penjualannya saya putar sampai sekarang ini mas, alhamdulillah. Assalamualaikum, nama saya Irfan, saya owner dari Retropolis. Tepatnya berlokasi di Kota Blitar. Bisa dicek langsung di Google Maps, tinggal klik aja Retropolis Blitar. Kalau Retropolis sendiri saya ngambilnya sih dari plesetan kata metropolis mas. Kan saya jualan motor-motor jadul kayak gitu, motor-motor klasik, motor-motor retro, dan saya memasarkannya di daerah kota-kota besar. Jadi saya secara nggak sengaja sih nemu kata Retropolis itu, kayaknya kan lucu kayak gitu mas. Jadi nggak ada tafsiran atau arti spesial dari kata Retropolis, cuma asal aja kayak gitu. Kata apa tadi? Metropolis mas. Iya, jadi Retropolis. Awalnya memang hobi sih mas. Kalau saya kan basicnya dari main Vespa. Saya melihat peluang bisnis di motor-motor klasik ini karena dulu kalau di flashback saya pertama memang nyetok spare part Vespa yang bekas gitu mas. Istilahnya copotan-copotan dari motor kayak gitu yang masih original, yang masih layak pakai ini. Nah itu saya jual lagi, saya dapat laba dari situ, labanya saya kumpulkan, kemudian saya mencoba nyetok 1 unit motor. Kalau nggak salah pada waktu itu harganya 1 unit motor saya beli sekitar 650.000 mas. Motornya saya modalin, saya bikin spare partnya saya pasang-pasangin, yang kurang saya pasangin lagi. Saya modal 350.000, jadi kan sekitar 1 juta motornya. Saya jual sekitar 1,5 juta, saya tawarin 1,5, nggak laku-laku mas. Motor Yamaha V80 warna biru itu masih saya ingat. Harganya saya jual 1,5, modal 1 juta, nggak laku-laku. Terus akhirnya coba saya kurangin harganya, saya turunin jadi 1,4, tetap nggak laku-laku mas. Saya turunin lagi 1,3. Terus itu dulu kalau nggak salah ada orang Bandung nawar sekitar 1 juta. Tapi dia minta 1 juta itu free ongkir sampai di Bandung. Pas saya tanyakan di ekspedisi, kantor ekspedisi, itu biaya kirimnya sekitar 350.000. Jadi saya mikirnya ya udahlah nggak apa-apa, saya jual dulu walaupun rugi 350.000 sama istilahnya ngeragati mas, ngeragati motor-motornya yang tadi, bahan-bahannya yang tadi. Rugi 350.000, saya jual, akhirnya laku. Saya balik modal dapat 650.000, tapi saya rugi 350.000. Tapi kan setidaknya saya punya modal lagi, uangnya tadi saya putar lagi buat beli motor yang lain kayak gitu. Pas waktu jual rugi, saya mikirnya gini mas, dari situ malah saya melihat peluang. Kalau customer ini, customer motor-motor klasik kebanyakan mereka minatnya sama motor-motor yang sudah siap jalan, siap pakai, bukan motor-motor yang masih bahan. Jadi saya ngumpulin uang lagi, saya ngumpulin modal lagi dari jual-jual spare part bekas kayak gitu. Saya kumpulin, terus modalnya sekitar kekumpul 2 juta mas pada waktu itu. Saya beli motor sama Yamaha V80, tapi kondisinya lebih bagus, lebih layak pakai, lebih siap jalan. Jadi
saya dapat kondisi udah bagus, tinggal jual lagi, nggak perlu repot mikirin saya harus pasang-pasang spare part yang lain. Kalau nggak salah seingat saya pada waktu itu laku sekitar 3,5 mas. Jadi saya modal 2 juta, laku motornya 3,5. Saya dapat laba 1,5. Dari situ saya tertarik bisnis ini kayak gitu. Hampir 2 kali lipat. Saya malah sering dapat motor, misalnya dapat motor yang sekitar 2 jutaan mas ya. Pemiliknya itu biasanya pas butuh duit kayak gitu mas. Motor yang sebenarnya harga pasarannya sekitar 3 jutaan, dia jual cuma 2 juta kayak gitu. Pas saya beli, saya kan bisa menjual dengan harga yang lebih, sekitar 3 juta, sekitar 4 juta kayak gitu. Jadi modalnya tergantung itu tadi, tergantung harga dapat sama harga jualnya. Dari 1 unit motor yang saya jual rugi tadi, sekarang kurang lebih ada 50 unit mas. Hitungannya gini mas, kalkulasinya. Saya ngambil motor 1 unit, terus saya jual laku sekitar 4 juta. Dari 4 juta itu saya harus dapat 2 unit motor. Jadi dari 1 motor harus bisa menghasilkan 2 unit motor dari harga lakunya tadi. Walaupun dari hasil penjualan kan sekitar 4 juta tadi mas. Dari hasil penjualan 4 juta saya nggak megang laba karena diputar lagi dari 1 unit motor yang laku 4 juta jadi 2 unit. Misalnya saya belinya 1 motor 2 jutaan, jadi kan 4 juta. Tapi saya nggak pegang laba sama sekali, tapi saya punya aset 1 unit motor lagi, jadi nambah terus mas kayak gitu. Pada waktu itu ya menahan istilahnya ngempat mas kalau bahasa Jawanya. Pengen itu belum sempat kesampaian. Jadi saya fokus buat ngembangin bisnis ini dari 1 motor jadi 2 motor, terus dari 2 motor penjualan laku harus jadi 4 motor atau minimal 3 unit kayak gitu. Kalau sekarang alhamdulillah karena udah lumayan jalan mas ya. Jadi kalau saya misalnya pengen beli ini itu nggak harus ngempat, cuma memang mengurangin sedikit penghasilan saya jadi kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya pengen sesuatu saya tinggal beli kayak gitu. Kalau omset saya per bulan paling minim sekitar 20 mas. Kalau paling banyak saya itu sebulan dapat sekitar 120-an mas. Kalau aset mungkin sekitar 300 jutaan mas. Kan kalau motor klasik kan nggak ada harga pasarannya. Kayak Honda kayak gini itu harganya sekitar 5 jutaan, 7 jutaan kan nggak ada pasarannya mas. Tergantung kondisi barangnya kayak gitu. Kalau modal tambahan dari luar flashback mas ya. Dulu memang nggak peduli sama dosa riba kan. Saya yakin pasti semua umat muslim tahu sama dosa riba, cuma sebagian ada yang nggak peduli. Nah pas usaha saya sedikit menurun omsetnya, saya muter, saya pinjam modal dari bank. Nekat pinjam modal dari bank, habis itu usahakan jalan lagi mas. Usaha jalan lagi, motor masuk, unit keluar masuk kayak gitu. Habis itu jalan sekitar beberapa bulan, penghasilan banyak mas, cuma kan saya nggak bisa menikmati hasilnya. Modalnya habis, uangnya nggak balik, motor juga laku tapi uangnya nggak ada. Ya mungkin karena memang nggak berkah mas uangnya. Saya modal sempat pinjam uang dari bank, terus pernah dengar ceramah mas, ngena banget sama kondisi saya. Intinya ceramahnya menjelaskan kalau riba itu haramnya gini, dosanya gini. Dari situ saya 2 minggu mas, hampir 2 minggu nggak bisa tidur, kepikiran sama dosanya ini mas. Pas selama 2 minggu itu saya berdoa sama Allah minta kemudahan buat melunasin hutang-hutang saya. Pas tepat di hari 2 minggu itu alhamdulillah doa saya dikabulkan mas, doa saya diijabah sama Allah. 1 hari saya laku 2 unit mas. Dan hasil penjualan tadi 2 unit tadi saya buat ngelunasin hutang yang di bank tadi mas. Tapi pada saat saya ngelunasin kan uangnya buat ngelunasin utang semua mas. Saya nggak pegang uang sama sekali mas. Saya mikirnya yang penting utangnya lunas dulu kayak gitu. Di pikiran habis ngelunasin itu, di pikiran alhamdulillah langsung enteng mas. Saya utang bank kalau nggak salah dulu seingat saya sekitar 10 juta mas. Pas saya mau ngelunasin itu baru
berjalan beberapa bulan mas, ya mungkin itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dikasih hidayah, alhamdulillah. Dari situ saya insya Allah menerapkan melibatkan Allah di setiap urusan yang saya lakukan kayak gitu. Simple mas sebenarnya. Aku pas posting, mesti pas lihat-lihat postingan kan malam kan biasanya lihat kayak mau cari dagangan kayak gitu mas, nyari di grup jual beli kayak gitu. Tiba-tiba ada video tentang ceramah kayak gitu. Terus akhirnya kak ceramahnya kok ngena banget sama saya. Ya alhamdulillah dari situ saya mulai berubah memperbaiki diri kayak gitu mas. Dalam isi ceramahnya intinya kalau memang riba itu dosa yang berat mas, dosa yang besar. Dosa riba yang paling ringan setahu saya sama seperti berzina sama ibu sendiri. Dari situ saya kepikiran mas, itu dosa riba yang paling ringan mas. Kalau misalnya yang paling berat kayak gimana? Saya kan dari situ saya kepikiran banget mas, nggak bisa tidur 2 minggu mas, saya kepikiran terus. Kalau besok pagi saya mati tapi masih meninggalkan dosa riba, nggak kebayang mas saya mas. Jadi setelah motornya laku, hasil penjualnya saya langsung buat ngelunasin utang yang di bank itu mas. Kalau di bank itu utangnya sekitar tinggal 6 jutaan mas. Tapi kan kalau bank kan memang prosedurnya kalau langsung dilunasin kan kena penalti kan mas. Jadi seingin saya motor saya yang laku itu 2 unit, hasil penjualannya sekitar 7 jutaan mas. Di bank utangnya tinggal 6 juta, kena penalti itu sekitar tambahan biaya 1 juta. Jadi kan ngepres banget mas, entek istilahnya batinnya. Tapi mikirku nggak apa-apa wis, yang penting utangnya lunas. Saya lepas dari istilah dari ribanya, nggak apa-apa, saya nggak punya uang lagi, saya harus mulai dari nol lagi. Dan waktu itu memang saya benar-benar ngalami yang namanya 0 rupiah mas. Saya nggak pegang uang sama sekali, saya harus bantu kebutuhan rumah, saya harus bantu biaya sekolah adik, saya harus bantu biaya makan dan semuanya mas. Karena memang kan dulu orang tua masih tinggal di Sidoarjo mas sebelum pindah ke sini. Pindah ke sini itu sekitar tahun 2017-an. Nah di tahun 2017 itu orang tua kan dulu kan kerja di pabrik mas, kerja swasta di pabrik. Pas tahun 2017 pindah ke sini, mereka kan namanya karyawan mas, bingung mau cari penghasilan dari mana lagi. Kalau di Blitar kan memang lapangan pekerjaan kan belum begitu banyak. Di situ mereka inisiatif buka toko kayak toko snack kayak gitu, toko kecil-kecilan kayak gitu. Mereka buka toko snack, berjalan sekitar 1 tahunan mas. Yang mungkin memang belum punya pengalaman di bidang jual beli, bidang wirausaha mas. Orang tua belum punya pengalaman itu, akhirnya 1 tahun jalan bangkrut mas tokonya. Nah di situ saya minta izin mas, habis usahanya bangkrut, saya minta izin tokonya saya pakai gimana buat showroom yang di depan itu mas, showroomnya sekarang. Sekarang full di rumah mas. Dulu pas memang awal-awal merintis, dari tokonya saya ambil alih itu mas. Pas tokonya sudah saya pegang, saya handle, saya bikin showroom, merintis lagi mas dari nol. Dari habis melunasin utang-utang di bank tadi, saya merintis dari nol lagi, mulai dari 0 rupiah lagi. Saya coba masarkan unit-unit, tapi kan memang masih merintis ya mas, namanya masih merintis. Jadi penghasilan masih belum seberapa dan saya harus menanggung biaya kehidupan orang tua sama adik saya. Belum cukup mas, memang belum cukup pada waktu itu. Orang tua sempat kerja ikut orang, dulu jualan cilok mas di pinggir jalan. Jualannya pagi sampai siang, terus bapak jualannya siang sampai sore. Kadang kalau misalnya gak laku, masih ada stoknya, kadang sampai malam juga mas. Yang paling bikin saya nyesek mas ya, kan kalau misalnya pas jam makan siang, saya ngantar makanan sama orang tua. Jualannya nggak jauh dari sini, di pos jaga yang nggak kepake. Kalau pas siang kan nggak dipakai pos jaganya. Pas itu ibu yang jualan mas, ibu jualan, saya ngantar makanan mas. Makan siang saya ngantar, pas sampai sana ibu saya istirahat tiduran di lantai mas. Dari situ saya merasa gagal mas, jadi anak lanang itu saya merasa gagal banget. Pada waktu itu saya nyampe rumah langsung nangis mas. Ya Allah,
kayak gini kehidupan saya jadi anak lanang kok nggak bisa bantu orang tua di rumah, sampai orang tua saya jualan di pinggir jalan terus tidur di lantai kayak gitu. Saya nggak tega Mas. Dari situ minta doa sama ibu saya, karena memang setahu saya doa ibu yang paling dijabah Mas. Saya minta doa sama ibu saya minta doa buat dilancarkan usaha saya minta doa buat dilariskan jualan saya. Alhamdulillah selang beberapa hari Mas, ada pembeli dari Kalimantan itu langsung borong motor itu sekitar 5 unit Mas. Hasil penjualannya saya puter sampai sekarang ini Mas, alhamdulillah. Dari penjualan yang 5 unit tadi kan usaha mulai lancar Mas. Dari ibu kerja ikut orang tadi saya modalin Mas. Saya modalin buat jualan sate tahu di rumah. Jadi kan biar nggak kerja ikut orang. Ibu pas di rumah jualan sate tahu, bapak waktu itu jadi sopir ojek online. Lama kelamaan saya kan nggak tega Mas lihat orang tua kerja. Akhirnya saya nekat yang utang bank tadi kayak gitu. Di setiap apapun yang kita lakukan kan kita harus melibatkan Allah Mas dalam setiap urusan kita. Jadi apalagi untuk kehidupan sehari-hari, jadi kayak bisnis kayak gini, terus hobi yang saya jalankan harus mengutamakan Allah dalam segala hal kayak gitu Mas. Di setiap unit saya yang saya jual, kalau ada unit yang laku itu saya selipin buku zikir Mas. Jadi kalau ada pembeli yang beli motor saya, transaksi udah selesai, motornya udah mau siap dikirim, saya di STNK sama BPKB-nya itu saya kasih buku zikir Mas. Tapi saya lihat-lihat dulu, kalau misalnya pertama transaksi pakai salam dulu apa enggak. Bukannya apa-apa kan, takutnya bukan dari Islam gitu loh Mas. Takutnya pembeli saya ini non Islam, terus saya kasih buku zikir kan nggak enak. Kalau mau tanya pun kan juga sensitif Mas, apalagi masalah spiritual kayak gitu. Masa mau transaksi, mau jual beli, saya tanya agamanya dulu kan nggak enak. Jadi saya lihatnya di situ. Terus kalau misalnya mau saya kirim, di setiap pengiriman surat-suratnya itu saya selipin buku zikir kayak gitu. Nah selain buku zikir yang tadi, di setiap satu unit yang laku dari hasil penjualan itu saya beli satu Al-Quran Mas. Itu nanti kalau udah kekumpul, maksudnya ada 5 unit yang laku, nanti kan hasilnya ada 5 Al-Quran. Nah itu saya sedekahkan ke masjid atau musola atau mungkin customer saya yang membutuhkan kayak gitu. Kan misalnya biasanya saya bikin story apa ada yang membutuhkan Al-Quran apa enggak, mungkin buat hafalan atau gimana. Nah itu saya bikin konsep jualan yang seperti itu Mas. Sebenarnya saya cuma berharap mungkin dengan saya seperti itu, dengan saya bikin konsep jualan seperti itu bisa mengurangi dosa-dosa saya yang di masa lalu Mas kayak gitu. Dan mungkin buat amal jariah juga, kan kalau Al-Quran kan setiap hari insya Allah dibaca sama pemiliknya kayak gitu. Kalau sekarang saya punya mekanik 1 sama yang ngecat bagian repaint itu 2 orang, jadi sekitar 3 orang ya, sama saya 4. Kalau saya kan bagian perakitan, terus mekaniknya bagian permesinan, sama yang tukang catnya itu 2. Bukan karyawan sih Mas, saya lebih menyebut apa ya, rekan kerja, kan memang sama-sama teman kayak gitu, dan kita memang saling membutuhkan. Jadi nggak ada sekat antara misalnya kayak bos sama karyawan gitu, nggak ada Mas. Yang saya tekankan dari dulu pas awal masuk kerja, memang saya bilang di sini nggak ada sekat. Misalnya kayak aku yang handle di sini, cuma kan jangan ada sekat antara bos sama karyawan, kabeh podo. Ini semuanya sama, kita teman, kita sama-sama saling membutuhkan. Jadi ya jangan ada sekat antara bos sama karyawan kayak gitu Mas. Iya Mas, teman-teman hobi semua sama motor klasik. Jadi kalau misalnya ada event Vespa gitu berangkat ya berangkat bareng kayak gitu Mas. Kemarin ke Bali juga
berangkat bareng. Niki Yamaha V80 mas. Nggih. Yang kayak lagu pertama ini ya kayak gini. Nggih, warnanya juga biru. Tapi kondisinya memprihatinkan. Yang itu. Iya, kan dapatnya cuma 650 mas. Nggak ada ininya, nggak ada sayap, nggak ada spion. Banyak yang apa namanya pecah gitu loh mas. Jadi kondisinya udah istilahnya motor ngarit gitu loh mas. Coba saya perbaikin dikit-dikit. Ya itu tadi modal 350 buat memperbaikin. Total kan 1 juta, dijual 1,5 nggak laku, akhirnya malah boncos. Kalau kesulitan namanya motor tua kan pasti spare partnya udah jarang yang diproduksi mas. Jadi kalau dibilang kesulitannya pasti pas nyari spare part yang buat peruntukan motor ini. Biasanya kalau di kota Blitar sendiri memang ada, cuma memang nggak lengkap mas. Jadi saya mau nggak mau harus ngambil di luar kota kayak gitu. Masih ada mas, cuma memang harus benar-benar jeli milihnya mas. Karena kan kalau jual beli online biasanya yang difoto barangnya beda mas sama yang dikirimkan kayak gitu. Kalau cari barang sekarang kan saya udah punya yang nyetokin barang gitu mas, jadi saya udah nggak bingung nyari barang lagi. Kalau misalnya barang stok saya udah habis, saya tinggal ngubungin rekan-rekan saya kayak gitu. Kalau jualnya saya memang fokusnya kan di online mas. Saya pasarnya di Facebook terus Instagram. Kebanyakan saya jualnya promosinya di Facebook, di posting di grup jual beli kayak gitu. Terus dari Facebook kalau misalnya ada yang minat, ada yang inbox, saya arahkan ke Instagram saya buat cek katalognya kayak gitu mas. Instagram saya Retropolis mas, @retro.polis. Kalau yang saya jual di sini motor kondisi standar, range harganya sekitar 3 jutaan ke atas mas, tergantung jenis motor sama kondisi motornya. Kalau untuk unit yang restorasi itu sistemnya inden mas, pembeli kalau misalnya pengen 1 unit motor restorasi pesen dulu baru diproses pengerjaan kayak gitu. Kalau yang Yamaha Alfa ini pesanan full restorasi mas, dari Jakarta. Itu ownernya beli motor di sini sekalian direstorasi kayak gitu. Jadi terima beres saja mas. Terus kebetulan ownernya minta surat-suratnya kayak STNK BPKB itu dicabut berkas sekalian, dibalik nama jadi pemilik yang sekarang kayak gitu. Untuk unit full restorasi Yamaha Alfa ini sekitar 15 juta mas. Itu di luar biaya surat, pajak dan lain-lain. Kalau yang Honda C70 ini kebetulan ownernya bawa motor sendiri mas. Jadi ini punya orang Jogja, motornya dikirim ke sini, terus saya restorasi kayak gitu. Kalau biaya restorasi tergantung kondisi bahan motornya mas. Tapi saya punya range harga kalau biaya full restorasi itu sekitar 10 jutaan ke atas. Tapi ya balik lagi tergantung kondisi bahan motornya. Ekspedisi tergantung mas. Kalau masih se-Jawa biasanya pembeli minta yang cepat itu pakai kereta mas. Kalau kereta kan 1 hari nyampe. Tapi kalau kargo kan harus nunggu beberapa hari mas. Biasanya kalau se-Jawa paling lama itu sekitar 5 hari sampai 1 minggu mas. Tergantung alamat pembelinya kayak gitu. Tapi kelebihannya kalau pakai kargo walaupun agak lama itu diantar sampai alamat mas. Motornya diantar sampai alamat. Kalau pakai kereta memang 1 hari nyampe. Cuma kan harus ngambil di stasiun alamatnya itu. Kalau luar Jawa mau nggak mau harus pakai kargo mas. Packagingnya harus memang benar-benar aman biar unitnya sampai alamat tujuan itu tetap aman dengan kondisi yang masih utuh kayak gitu. Kalau luar Jawa sekitar 2 mingguan mas paling lama biasanya. Ada yang memang hampir 3 mingguan mas. Pengiriman paling jauh saya di daerah Pekanbaru mas. Kalau di timur itu di daerah Merauke. Itu pengiriman paling jauh dan paling lama sekitar 3 mingguan mas. Iya mas, alhamdulillah udah se-Indonesia. Kalau restorasi untuk pengerjaannya sekitar 3-5 bulanan mas. Tapi yang lama ini kan di antriannya mas. Jadi saya kan memang keterbatasan tempat sama tenaga mas. Jadi cuma bisa ngerjain maksimal itu 3 unit motor. Ngerjainnya bareng mas, nggak 1 unit selesai terus ganti yang lain itu nggak. Jadi 3 unit motor langsung dikerjain sekaligus. Misalnya
Pertama kan dibongkar dulu mas, 3 unit langsung dibongkar, habis itu ganti spare part, pengecatan itu 3 unit sekaligus, jadi langsung kayak gitu mas. Yang bikin lama itu antrinya, kalau proses pengerjaannya paling biasanya sekitar 3-5 bulanan mas. Sekitar 3 bulanan itu mas, tanpa antri. Kalau sekarang antriannya masih banyak mas. Sekarang yang masih diproses antrian itu sekitar 20 unit mas. Tinggal dikalikan mas bulannya. Ngerjainnya kan 3 bulan mas, 3 bulan sampai 5 bulan itu saya bisa handle 3 unit, 3-4 unit, jadi dibarengin kayak gitu mas. Yang paling sulit ini mas, di proses pengecatan, kan harus memang motornya harus benar-benar dibongkar total, terus diteliti mana barang, mana bodi yang keropos. Kalau keropos kan harus dilas lagi, nanti harus digerinda lagi, dibikin halus kayak gitu mas, yang bikin lama. Terus yang paling sulit ya nyari spare partnya yang untuk dipasang lagi itu. Kan kalau unit restorasi memang spare partnya harus baru semua mas. Nggak bisa spare part yang copotan motor dipasang lagi, itu nanti hasilnya kurang maksimal kayak gitu. Insya Allah bisa lebih cepat, karena kan yang kalau misalnya tempatnya lebih lebar kan saya bisa handle sekitar 5-6 unit dikerjain bareng kayak gitu mas. Peminatnya kebanyakan kalau setahu saya mas ya, peminat motor-motor retro kayak gini kebanyakan dulu orangnya itu pengen beli motor pada waktu itu tapi nggak kesampaian. Jadi sekarang mungkin mereka udah sukses, sudah punya penghasilan lebih, masih pengen mengulang kenangannya sama motor ini, motor yang pengen dia beli pada waktu itu tapi nggak kesampaian. Terus akhirnya karena memang sekarang udah punya penghasilan lebih, jadi mereka order yang unit restorasi kayak gitu. Ada juga yang memang bawa motor kenangan mas, misalnya kenangan dari orang tuanya dulu. Nah orang tuanya udah meninggal, mungkin udah meninggal atau memang orang tuanya masih ada, buat kado buat orang tuanya itu mas. Jadi motornya yang udah nggak kepake, udah dongkrok mas istilahnya, udah nggak kepake itu dibawa ke sini, direstorasi lagi, dibikin baru lagi. Kalau udah jadi diserahkan sama orang tuanya buat kado kayak gitu mas. Saya condongnya ke hobi mas, hobi yang menghasilkan kayak gitu mas. Hobi saya kan memang di motor-motor klasik, terus saya melihat peluang di bisnis ini, akhirnya saya bikin jual beli, terus sama bikin jasa restorasi kayak gitu. Iya betul, karena kan kalau memang mikirnya di bisnis, motor asal jadi terus dikirim ke customer kayak gitu mas. Yang penting udah ada laba masuk, masalah hasilnya kayak gimana kan belum dipikirkan. Kalau namanya hobi kan memang harus hasilnya dikerjakan secara detail kayak gitu mas. Istilahnya kan saya seneng utik-utik gitu loh mas, motor dipretelin terus dirakit lagi terus jadi hasilnya bagus, semakin bagus, itu ada kepuasan tersendiri mas bagi saya. Apalagi kalau memang ownernya puas sama hasil pengerjaan dari sini, dan mungkin kayak yang saya bilang tadi, buat kado untuk orang tuanya, terus orang tuanya kan otomatis seneng mas dikasih kado sama anaknya. Nah itu bikin orang seneng, itu kan dapat pahala sendiri, jadi kayak gitu mas. Mungkin ini mas, berkaitan sama yang riba tadi, saya pesan buat teman-teman khususnya yang muslim, buat pedagang atau pengusaha, jangan bermain-main sama riba, karena pasti ujungnya adalah kemiskinan. Nama saya Irfan, saya owner dari Retropolis. Orang sukses pasti pernah gagal, tapi jadikan kegagalan itu batu loncatan untuk menuju kesuksesan. Tetap semangat, jangan tinggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.